dengan tema Prepare Yourself, Achieve Your Dreams, and Become an International Student yang ditajak oleh Divisi Prestasi Research Departemen Universitas Riau Cendekia. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan sehat walafiat. Sebelum memulai acara kita, saya himbau kepada seluruh peserta untuk pertama, mengisi presensi kehadiran sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Kedua, peserta dilarang menghidupkan mikrofon selama acara pembukaan berlangsung. Ketiga, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background selama kegiatan berlangsung. Keempat, link presensi akan diberikan melalui kolom chat secara berkala sebanyak 3 kali pengiriman ulang. Dan kelima, selama kegiatan berlangsung, peserta dilarang bermain handphone maupun alat elektronik lainnya agar konsentrasi dengan acara dan materi yang akan disampaikan. Yang kami hormati Presiden Direktur Universitas Riau Cendekia, yang kami hormati Kepala Divisi Prestasi Riset Departemen Universitas Riau Cendekia, yang kami hormati Kakanda dan Ayunda selaku pemateri, dan yang saya banggakan seluruh peserta inkubator internasional pada hari ini. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Wahyu Okta Perdana. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Wahyu. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa. Hadirin dimohon untuk mendengarkan dengan hikmat.
Wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Pelaksana Inkubator Internasional yang akan disampaikan oleh Saudara M. Geovan Norisevic. Kepadanya disilakan. Cek, suara saya terdengar jelas? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada pagi hari ini pada acara Inkubator Internasional Program yang diselenggarakan oleh Divisi Prestasi Departemen Riset Universitas Riau Cendekia. Serta salam talbahula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Presiden Direktur Universitas Riau Cendekia, Kakanda Roja Triaksa, dan yang terhormat seluruh pemateri yang luar biasa yang telah hadir pada pagi hari ini membersamai kegiatan Inkubator Internasional Program. Nah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ribuan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bahu-membahu bekerja sama untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kegiatan ini bisa terselenggara pada pagi hari ini secara lancar. Selanjutnya, saya berharap kepada seluruh rekan-rekan peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini, karena tujuan dari kegiatan ini bukan hanya sekedar sarana sosialisasi, tapi juga sebagai wadah edukasi dan persiapan untuk rekan-rekan sekalian mempersiapkan diri mengikuti program dari ISMA di tahun selanjutnya. Nah, untuk itu marilah kita ikuti kegiatan ini, serangkaian kegiatan ini yang dimulai pada tanggal 17 ini, dan akan ada 4 pertemuan lagi ke belakang. Semoga tujuan dari rekan-rekan sekalian untuk mengikuti kegiatan ini dapat tercapai dan sesuai dengan tema dapat menjadi student internasional berikutnya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya.
Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Geovan. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Kepala Divisi Prestasi Research Departemen Universitas Riau Cendekia yang akan disampaikan oleh Saudara Gina Ismajin. Kepadanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Gina Ismadia selaku Sekretaris Direktur Departemen Riset yang menggantikan Kepala Divisi Prestasi yang berhalangan hadir untuk hari ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan pemateri yang dapat hadir pada hari ini dan peserta yang dapat hadir pada pagi hari ini untuk menyukseskan acara IISMA. Harapan saya, semoga dengan adanya coaching IISMA ini, peserta-peserta dapat mengetahui IISMA itu seperti apa dan dapat menjadi next generation IISMA di tahun depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Gina. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Presiden Direktur Universitas Riau Cendekia yang akan disampaikan oleh Kakanda Roja Triaksa. Kepadanya, disilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, setinggi puji dan segala syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini, kita dapat berjumpa meskipun secara virtual. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Riau Cendekia ini dapat memberikan manfaat ke depannya untuk mahasiswa pada umumnya. Kemudian salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama, tentunya ucapan terima kasih dan apresiasi yang sedalam-dalamnya pada teman-teman dari Departemen Riset, khususnya Divisi Prestasi, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah menyelenggarakan sebuah program yang kita berharap ke depannya itu bisa memberikan pemahaman yang sangat holistik terkait dengan program-program dari salah satu dari Kemendikbud ya, IISMA ini. Dan tentunya selamat juga saya ucapkan kepada teman-teman 5 mahasiswa-mahasiswi berprestasi, kemudian membanggakan Universitas Riau yang telah berhasil lolos dalam program IISMA 2021 ini. Tentunya kita berharap ke depan ini program ini mampu memberikan sebuah pemahaman dan juga semangat dan dorongan kepada teman-teman Universitas Riau khususnya terkait dengan program-program internasional. Dan insya Allah ke depannya juga setelah program ini kita akan menyelenggarakan program-program internasional lainnya seperti katakanlah model United Nation, kemudian program-program lainnya. Dan tentunya itu adalah salah satu misi kita di Universitas Riau agar ke depannya itu bisa mengakselerasi prestasi dan memberikan informasi-informasi terkait dengan program-program dan lomba-lomba internasional. Dan selamat mengikuti kepada teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta. Semoga kita dapat menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Kemudian teman-teman dapat mengerti dan dapat memahami dari program ini. Dan insya Allah tahun depan kita akan mampu ya mencetak delegasi-delegasi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Roja. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fadil. Kepadanya, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala,
untuk bermunajat kepada Tuhan agar acara kita pada pagi hari ini mendapat berkah. Izinkan saya memimpin doa secara menurut Muslim. Untuk yang lainnya bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini melalui Zoom meeting ini kami hendak menyelenggarakan acara Indonesia International Mobility Award. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkailah semua langkah dan acara kami ini hingga akhirnya nanti acara kami ini mampu bernilai ibadah dan bermanfaat kepada kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Fadil. Acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Oleh karena itu, acara saya serahkan kepada Master of Training kita, yaitu Ayunda Suci Widaswara. Saya, David Rakel Sibarani, selaku Master of Ceremony, mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk itu, kepada Ayunda Suci, disilakan. Sebelumnya cek bisa dengar suara saya. Terdengar dengan jelas, Kak? Oke, baik, terima kasih kepada MC, saudara saya David. Selanjutnya saya mungkin ingin menyapa dulu teman-teman semua yang udah datang. Ada dari Presiden Direktur Universitas Riau, Cendikia, yaitu Kakanda Rojak Riaksa, juga panitia dari Inkubator Internasional ini, dan juga ada pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa, dari ribuan mahasiswa mungkin yang sudah mendaftar ISMA, dari 33.000 mahasiswa Universitas Riau yang ada di Universitas Riau, hanya 5 orang inilah yang berhasil dan berkesempatan untuk mengikuti ISMA tahun ini. Kemudian juga saya mau menyapa para peserta yang sudah on cam, terima kasih banyak. Mungkin untuk yang belum, boleh on cam dulu biar Suci bisa ngeliat nih wajah-wajah para penerima ISMA tahun depan. Amin, gitu ya. Oke, terima kasih udah Suci cek di laptop. Nah, selanjutnya kita sapa satu persatu dari pemateri kita pada diskusi kali ini. Ini masih tentang membahas tentang ISMA secara keseluruhan. ISMA secara garis besar, untuk biar teman-teman itu kenal sebenarnya ISMA itu apa sih, karena ISMA ini kan baru diadakan tahun ini oleh Kemendikbudristek. Oke, yang pertama dari pemateri kita, ada Cahya Beladina dari Pendidikan Bahasa Inggris EPKIP Universitas Riau. Beliau dalam program ISMA ini lulus di University Putra Malaysia. Kemudian selanjutnya ada juga saudara kita, Bait Putra Kristanto dari Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Oh yes, dan beliau ini lulus di University of Pisa, Italia. Boleh say hi dulu dong, Bang Bait sama Kak Cahya. Halo. Hai semua. Hai dulu dong, Bang Cahya. Halo. Halo. Oke. Hai semua. Halo semuanya. Salam kenal. Halo Bang Bait dan juga Kak Cahya. Selanjutnya ada Sylvie Angelia May Purba dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Riau, lulus di National University of Ireland, Galway. Halo Kak Sylvie. Halo semuanya. Oke, luar biasa
sekali dari kedokteran. Lagi-lagi dari kedokteran lagi, ada Priscilla Rahmasari Simarmata dari pendidikan dokter juga, lulus di University of Sussex. Halo Kak Kak siapa namanya? Panggilannya Priscilia ya? Kak Priscilla. Ya. Halo semua. Halo. Oh, luar biasa sekali. Dan lagi-lagi yang terakhir, masih dari Fakultas Kedokteran dan juga Pendidikan Dokter. Ada Kak Haifa Lanaris, lulus di University of Pennsylvania. Halo Kak Haifa. Halo. Halo, berarti sudah bergabung semua ya pemateri kita pada hari ini. Nah, mungkin karena kita sekarang ini sesinya santai saja ya teman-teman, biar nanti diskusinya lebih lebih dua arah gitu. Jadi nanti Suci akan mengajukan pertanyaan untuk pemateri kita. Kemudian buat teman-teman yang ingin bertanya juga boleh banget untuk nanti kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar izin bicara atau Kak saya mau bertanya dong gitu, atau ketik juga pertanyaannya di kolom komentar boleh. Biar nanti Suci bacakan atau biar nanti teman-teman yang mengajukan pertanyaannya sendiri. Untuk sekarang, biar Suci dulu yang mulai pertanyaan untuk para pemateri kita. Nah, ini kan gini, pertanyaan pertama, ini bebas sih siapa aja yang boleh jawab, tapi pastikan beda-beda ya setiap orangnya. Jadi pertanyaan yang pertama yang ingin Suci tanyakan itu adalah, dari mana abang-abang dan kakak-kakak ini tahu program ISMA ini? Boleh dari Kak Cahya dulu, terus ke Bang Bait, sampai ke Kak Haifa boleh. Dari mana abang dan kakak tahu program ISMA ini? Silakan. Dari mana abang dan kakak tahu program ISMA ini? Silakan. Oke, terima kasih Kak Suci atas pertanyaannya. Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau saya pribadi mengetahui program ini dari dosen dan juga dari Bupati Mahasiswa di ESA. Mereka menyebarkan informasi tersebut di grup kami, gitu. Jadi saya mendapatkan informasi tersebut dari situ. Terima kasih Kak Suci. Saja dari saya. Silahkan dilanjut teman-teman. Oke, selamat pagi semua. Kalau Bait sendiri menerima informasi tentang ISMA ini melalui grup internasional, karena di fakultas kami memang ada kelas internasional baru-baru ini, dan di grup tersebut memang dibagikan seluruh informasi perlombaan internasional dan juga berbagai opportunity, kesempatan untuk bersekolah di luar negeri. Jadi saya mendapatkan dari grup tersebut. Terima kasih. Kalau mungkin aku mau menambahkan, kalau misalnya aku pribadi sih agak lucu ceritanya ya. Jadi sebenarnya aku tahu tentang program ini dari grup Mapres. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah ada atau pernah masuk grup Mapres Undri, kan Bang Rokim tuh suka bagi share-share lomba tuh, share-share info lomba. Jadi suatu ketika Bang Rokim nge-share tentang ini. Tapi setelah waktu aku baca tentang ini poster program ISM, aku kayak ya udahlah daftar kayaknya gitu. Terus lama-lama aku lupa, seminggu kemudian aku lupa. Terus seminggu 2 minggu kemudian tiba-tiba kami di-share list nama, ada berapa ya di FK 5 atau 6 nama. Tapi caption di grup chat, tapi di caption namanya tuh gini, nama-nama di atas segera menghubungi gubernur mahasiswa. Jadi gara-gara gitu kami bertiga sebenarnya sama-sama ketakutan, karena kalau dibilang gitu kan kesannya kayak ada kasus atau gimana gitu kan. Jadi dengan tangan gemetaran ngechat gubernur mahasiswa, taunya ngasih tahu tentang program ini. Jadi kalau misalnya dari aku gitu, mungkin kayaknya Priscil sama Haifa kurang lebih merasakan hal yang sama juga, karena setelah di-share kayak gitu aku langsung tanya, Priscil kita kenapa? Terus tanya Haifa kita kenapa? Ternyata disuruh daftar program gitu. Kalau aku beda ya. Kayak aku nggak disuruh ngubungin gubernur mahasiswa. Kalau aku tuh
Karena pertamanya aku kan ada masuk apa ya kayak sebuah organisasi mahasiswa kedokteran untuk pertukaran pelajar juga gitu. Nah itu tuh aku dikasih tahu berita itu kan, tapi aku kayak nggak terlalu dengerin gitu sih, kayak ah, ya udahlah gitu. Terus itu abis itu aku kan disebarin sama gubernur mahasiswa aku juga di grup-grup angkatan gitu. Cuman aku juga nggak terlalu baca itu. Tapi setelah itu wakil dekan di fakultas aku menghubungin aku karena kebetulan ada surat edaran dari Universitas Riau itu mereka kayak ngasih list nama-nama yang TOEFL prediction pas kita mabanya itu di atas 550. Nah, jadi karena Wadek itu mikirnya aku apa ya, eligible untuk daftar ini, jadi langsung dihubungi secara personal. Baru abis itu Kak Silvi dan Kak Prisil ngubungin aku, kayak ini kenapa kita dipanggil? Padahal sebetulnya aku udah tahu kalau itu tuh karena mau disuruh ikut ini gitu sih. Oke, kalau aku ya mau nambahin sih yang dari dibilang Silvi. Emang bener sih waktu itu dikasih list nama di grup, terus itu kayak, wah ini ada apa gitu kan. Terus disuruh hubungin gubernur mahasiswa. Terus aku ngubungin gubernur mahasiswanya kan. Nah ini kami kenapa ya dipanggil gitu. Terus dia malah bilang, nggak tahu juga Kak gitu. Jadi aku makin kayak, ini apa? Kesalahan apa yang sudah aku buat waktu itu rasanya gitu. Terus aku kayak, ya apa ya, jadi takut gitu kan. Tapi ternyata setelah itu si gubernur mahasiswanya bilang, kira-kira kayaknya ada program ini sih Kak, kemungkinan. Dia bilang kemungkinan gitu. Dan aku taunya emang program itu dari situ. Nggak kayak teman-teman mungkin udah pada tahu sebelumnya gitu. Aku taunya saat gubernur mahasiswanya bilang bahwa ini kemungkinan nama-nama buat didaftarin ke ISMA gitu. Dan aku baru tahu ISMA itu di situ kayak gitu kemarin. Oke, luar biasa sekali ya. Alasan-alasannya beragam. Ada yang memang tahu informasinya gitu, ada juga yang diberitahu, ada juga yang seolah seperti dijebak untuk mengikuti program ISMA ini. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan menarik menurut Suci. Nah, kan tadi tuh ada kan seolah-olah bisa dibilang ada yang memang dia tahu kalau misalnya ada program ini, ada juga yang ternyata seperti dijebak itu tadi. Nah, Suci mau nih nanya ke kakak-kakak yang dari kedokteran aja dulu. Apa yang membuat kakak-kakak akhirnya memutuskan untuk, oh oke, aku daftar program ini deh, gitu. Boleh dari Kak Frisil dulu? Oke, kalau aku sendiri sih ya namanya kesempatan kan. Maksudnya ketika kita dikasih kesempatan, kenapa nggak dicoba aja? Gitu. Kayak ya itu karena ada kesempatan, ya udah aku nggak terlalu yakin lulus waktu itu ya. Cuma prinsip aku sendiri sih ketika ada kesempatan dan ada kemauan, ada kemampuan juga dicoba aja gitu. Lebih ke arah situ sih kalau dari aku. Kalau misalkan dari aku, mungkin karena sebelum ini juga aku sama Priscil dekat dan sama Haifa juga lumayan dekat juga. Jadi alasannya mirip dengan alasan Priscil. Pertamanya aku kayak Priscil juga nggak gitu yakin lulus, soalnya di persyaratannya kan disebutkan apa untuk mahasiswa semester 4 sampai 7, sementara kami semester 8. Tapi kami nggak mau ikut kan, cuman wakil dekan kami bilang ya udah coba aja, mana tahu rezeki, jadi ya udah deh coba aja gitu. Terus kenapa mau coba? Sejujurnya aku dan Fisil juga sih sebenarnya. Dari dulu itu juga memang kepengen coba atau kepengen merasakan gimana sih exchange itu. Cuman karena kami di FK itu gimana ya, kan kami kurikulumnya itu udah apa ya, wajib semua. Jadi maksudnya semua mata pelajarannya wajib diambil, terus sistem absensinya beda sistemnya dan segala macam. Jadi selama tiga setengah tahun sebelumnya kami itu nggak pernah ketemu kesempatan yang memungkinkan untuk kami daftar dan untuk coba. Tapi yang ini memungkinkan untuk daftar dan coba meskipun kayaknya nggak sesuai deh sama
kriterianya ya udah deh tapi coba aja gitu. Dicoba lulus gitu. Gitu kalau dari aku gitu. Kalau dari aku, sebetulnya karena kan udah kayak informasinya juga udah floating around gitu kan, kayak banyak banget dari mana-mana aku ngeliat ISMA ini gitu. Tapi aku kayak nggak terlalu ngeliat gitu, karena aku pikir aku tuh nggak eligible atau gimana. Nggak tahu sih, aku kayak nggak kepikiran aja gitu kan buat daftar gitu. Karena aku juga ada megang jabatan kan tahun ini di organisasi aku. Aku pikir ya mungkin tahun depan aja lah gitu kan. Tapi pas udah di chat sama Wadek gitu kan, terus kayak aku ngeliat, oh aku emang eligible ya, dan nggak banyak orang yang eligible gitu. Jadi ya udahlah, apa salahnya nyoba kan, walaupun waktu itu aku juga nggak yakin lulus, karena ya walaupun aku masih semester 4 sih ya sekarang, tapi kayak yang nggak yakin aja gitu. Terus ternyata lulus juga sih, alhamdulillah. Oke, terima kasih buat kakak-kakak, luar biasa sekali ya. Berarti bisa dibilang awalnya ragu-ragu juga untuk daftar gitu, merasa nggak eligible, terus juga tapi juga setelah itu berpikir, oh ini kan ada kesempatan gitu kan, kenapa nggak coba aja, lulus nggak lulus itu urusan belakangan gitu. Luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman nih yang sedang berpikir-pikir, aduh kayaknya aku nggak eligible deh, aduh kayaknya aku mau ngelewatin kesempatan ini aja deh, kayaknya mendingan nggak usah daftar. Nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Karena kakak-kakak yang sudah lulus ini saja dulu berpikirnya kayak gitu, kayaknya aku nggak bakalan lulus deh gitu. Ternyata mereka setelah berusaha melewati semuanya, memanfaatkan kesempatan, akhirnya memiliki nikmat untuk berkesempatan ke universitas yang mereka pilih. Nah, berbicara tentang universitas yang mereka pilih, jadi mau nanya nih, bukan alasan sih, mungkin alasan itu nanti jadinya ke personal. Gimana cara pemilihan universitas tujuannya? Boleh dari Kak Cahya dan Bang Bait nanti yang menjawab pertanyaan ini. Silakan Kak, Bang. Boleh Cahya dulu kali ya. Kalau Cahya pribadi, kemarin salah satu pertimbangannya adalah sesuai sama jurusan dan sama tujuan gitu. Kayak tujuan saya kan kayak mau bantu pendidikan gitu lah. Kalau yang agak terlalu muluknya membantu pendidikan Indonesia biar lebih maju gitu kan. Jadi pengen ngelihat pendidikan di luar negeri gitu. Terus yang agak sesuai mata kuliah pilihannya itu di Malaysia. Yang selebihnya tuh kayak kebanyakan ekonomi dan mengenai IPA gitu, kayak biologi atau kesehatan. Jadi setelah berunding sama orang tua juga, orang tua mengizinkan ke Malaysia aja karena salah satu alasannya lebih dekat, mungkin biar orang tua bisa mengunjungi gitu kan. Jadi itu Kak pertimbangan untuk memilih universitas dan mata kuliahnya. Terima kasih Kak. Kalau dari Bait sendiri sih pemilihan universitas tentunya itu kan mungkin nanti kami akan tunjukkan ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya daftar-daftar universitas yang bisa dipilih. Nah, beda universitas itu beda juga pada jenis-jenis sertifikat bahasa Inggris yang diterima. Jadi sedikit spoiler tentang hari kedua itu ada 4 jenis tes bahasa Inggris, ada IELTS, ada TOEFL IBT, TOEFL ITP sama Duolingo. Nah, beda universitas tuh beda juga syarat-syarat sertifikatnya. Jadi, kamu harus mencocokkan dulu sertifikat bahasa Inggris apa yang kamu punya, baru kamu cocokkan dengan universitas yang menerima sertifikat tersebut. Selain dari berbeda dari jenis sertifikat yang kamu punya, juga kamu harus ngelihat apakah jurusan yang kamu pilih itu sesuai dengan jurusan kamu dan sesuai juga dengan tujuan kamu di kedepannya. Misalkan nih, aku dari akuntansi kan, dari aku ngeliat berbagai katalog universitas yang disediakan, yang berikan hanya Universitas Pisa, Italia yang ada program ekonomi dan juga yang hanya menerima sertifikat Duolingo. Ada juga kemarin waktu itu Universitas Harry and Watt itu Universitasnya Ernst & Young. Bagi yang akuntan pasti tahu EY itu apa. Tapi sayangnya universitas itu tidak menerima Duolingo, jadi saya tidak bisa mendaftar di universitas tersebut. Jadi kalau mau mendaftar seperti yang Kak Cahya juga bilang sebelumnya, yang harus perhatikan tentunya satu, jurusan kamu, apakah cocok dengan jurusan kamu. Yang kedua, apakah cocok dengan prodi kamu, dengan tujuan kamu untuk mengambil kursus tersebut, kelas tersebut. Dan juga yang ketiga, cocokkan dengan sertifikat yang kamu miliki pada saat itu. Itu sih yang kalau aku bilang harus diperhatikan dalam memilih universitas dan jurusan yang akan dipilih.
Aku boleh nambahin nggak ya? Boleh, Kak. Silakan. Aku nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau di universitas aku, ternyata kan kemarin tuh ada list universitas sama courses-nya atau mata kuliah yang disediakan. Nah, ternyata di universitas aku, mata kuliah yang disediakan sama Dikti itu ternyata mata kuliah term semester lalu. Jadi kami semua sekarang ganti. Bahkan aku tadinya milih universitas yang nggak ada mata kuliah kedokteran sama sekali. Sekarang malah jadi milih mata kuliah kedokteran karena ternyata bisa ganti mata kuliah. Jadi kalau misalnya kalian daftar tahun depan, aku nggak tahu sistem dari DT bakal berubah atau enggak. Cuman nggak usah terlalu percaya juga sama mata kuliah di situ karena bisa aja berubah. Itu sih. Oke, thank you Kak Haifa. Mungkin Susi mau tanya juga nih berkaitan tentang universitas. Berarti untuk universitasnya ini, listnya atau daftarnya disediakan oleh Dikti, kemudian kita memilih kira-kira yang mana yang sesuai dengan kita universitasnya gitu kan? Iya, betul. Oke, Ya, betul. Oke, thank you buat kakak-kakak. Nah, tadi Bang Bait juga spoiler ya bahwa ada tes IELTS, IBT, terus juga ada Duolingo dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang udah daftar di kelas ISMA ini, insya Allah pertemuan selanjutnya kita juga akan ngebahas tentang itu. Kita bukan cuma ISMA secara keseluruhan, tapi juga ada sampai ke tes dan lain-lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Suci. Oh iya, buat teman-teman yang udah mau mulai bertanya, boleh banget ya, silahkan di kolom komentar atau nanti raise hand dan bilang dulu di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa syarat utama yang harus dilakukan untuk meraih beasiswa ISMA ini? Boleh dari Kak Frisil? Oke, jadi syarat utamanya yang menurut aku jadi barrier antara kamu bisa mendaftar atau enggak itu ya pertama karena salah satu berkas pertama yang akan diminta dari kalian itu adalah tes bahasa Inggrisnya. Dan oh ya, ini salah satu tips juga sih. Kan kita dari kampus Unri ada ini ya, TOEFL prediction kan di awal-awal kita masuk kuliah. Nah, itu tuh bukan TOEFL sebenarnya gitu. Jadi itu nggak bisa kalian pakai untuk ikut ISMA gitu. Nah, tadinya kami mikir kayak, kami kan udah, aku sendiri sih, nggak tahu yang lainnya. Kan udah sempat ada TOEFL, mungkin bisa dipakai. Terus tiba-tiba aku lihat ini nggak ada lisensi apa segala macam. Dan ketika aku lihat sertifikat, oh iya ini TOEFL prediction gitu. Jadi itu cuma prediksi aja dari kampus kita, bukan official TOEFL gitu, bukan TOEFL yang benar-benar TOEFL gitu. Jadi di situ kami ya udah akhirnya mencari alternatif lain, nanti mungkin dibahas. Bagaimana itu adalah sertifikat bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian udah kepengen banget dari sekarang udah tahu kira-kira mau kemana, dan ya kalian bisa coba cari-cari tahu tentang tes IELTS, TOEFL itu gimana, atau Duolingo itu gimana gitu. Karena ya untuk tesnya sendiri kan nggak akan satu hari selesai gitu. Ya mungkin nanti dibahas sama siapa baik ya yang tentang tes bahasa Inggris gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua menurut aku itu adalah portofolio yang baik gitu. Ketika kalian ingin keluar negeri, ingin jadi seseorang yang menerima beasiswa pertukaran pelajar, tentunya kalian harus kasar itu bisa menjual diri, menjual kemampuan kalian gitu. Kalian harus punya background yang solid buat kenapa ISMA harus memilih kalian gitu. Jadi nggak cuma keinginan doang, tapi kalian nunjukin ini saya ada bukti loh bahwa saya itu nggak akan malu-maluin Indonesia di luar negeri kayak gitu misalnya. Jadi dan menurut aku sih
Itu aja sih dulu, mungkin dari teman-teman yang lain bisa nambahin. Oh iya, satu lagi kalau dari aku itu IPK ya. IPK tuh minimal harus 3 ya, harus 3. Ada juga kalau kayak universitas aku, University of Pennsylvania itu minimal 3,3. Terus kayak Nanyang Technological University itu 3,6. Jadi beda-beda, tapi yang paling rendah itu 3 minimal IPK-nya. Oke, thank you Kak Haifa sama Kak Frisil. Itu ya, jadi teman-teman untuk TOEFL terus juga IELTS kita bakal bahas di pertemuan kedua, dan pertemuan kedua itu akan dilaksanakan besok sama Kak Bait dan Kak Silvi membahas tentang TOEFL, Duolingo, IELTS di jam 1, jam 13.30-an lah, sekitar jam segitu. Jadi buat teman-teman yang udah daftar kelas ini, jangan lupa datang lagi besok di Zoom. Kita akan bahas tentang itu. Nah, selanjutnya pertanyaan Suci mungkin yang bisa jawab ini boleh dari Kak Silvi ya. Pertanyaannya itu adalah, apa saja fasilitas atau tunjangan yang ada di beasiswa ini? Silakan Kak Silvi. Oke, terima kasih Suci. Jadi untuk tunjangan, untuk tunjangan dan fasilitas dari beasiswa, karena ini beasiswanya dari kementerian ya, dari Dikti, jadi fasilitasnya tuh banyak. Kalau dibandingkan sama beasiswa dari badan-badan non pemerintahan, ini lebih sedikit banyak lebih banyak. Jadi fasilitasnya itu kalau dari Diktinya sendiri, uang kuliah kita di negara tujuan, di universitas tujuan itu sudah dibayarkan. Biaya pengurusan visa dibayarkan Dikti meskipun reimburse. Terus tiket pulang pergi ke negara tujuan dibayarkan Dikti. Terus biaya hidup dan akomodasi sama asuransi kesehatan juga udah dibayarkan oleh Dikti. Jadi sebagian besar pengeluaran yang paling gede itu udah ditanggung sama Dikti. Tapi paling yang pengeluaran-pengeluaran kecil kayak beli materai, bikin paspor, itu kita yang tanggung gitu. Tapi tidak seberapa sih kalau dibandingkan dengan yang dibayar Dikti gitu. Kalau misalnya dari kampus sendiri, selama persiapan sih dibimbing ya. Karena kemarin kami persiapannya berapa ya, pesertanya kemarin tuh kayak 20-an, 23 kalau nggak salah total pesertanya. Lalu kami dikumpulkan sama Pusat Urusan Internasional PUI Unri, lalu kami dibimbing sih, ada dapat bimbingan kayak kira-kira nanti waktu wawancara apa-apa saja yang mungkin ditanyakan oleh pewawancara gitu, atau apa-apa aja yang baiknya kamu lakukan dan tidak kamu lakukan di esai dan wawancara seperti itu. Tapi kalau misalnya fasilitas lain dari Unri sejauh ini masih itu sih. Sekarang kami masih mengajukan dispensasi UKT karena ternyata di universitas asal harus bayar UKT, jadi semester depan kami harusnya bayar UKT juga di Unri, tapi ini masih didiskusikan. Jadi kalau kemungkinan besar kalau misalnya berhasil masuk satu lagi pengurangan UKT, tapi kalau enggak ya enggak. Terus dapat juga dari fakultas, tapi kalau dari fakultasnya tergantung fakultas masing-masing ya. Jadi bisa juga mengajukan, jatuhnya mengajukan dulu sih, mengajukan bantuan ke fakultas untuk bantu dana-dana yang nggak di-cover Dikti. Misalkan kayak pengurusan visa, kayak ngurus visa di sebagian besar negara, untungnya kecuali negaraku, negara tujuanku, ngurus visa itu harus ke Jakarta. Jadi tiket ke Jakarta, apalagi sekarang pandemi ya, tiket ke Jakarta, PCR, hotel, transportasi itu kan pengeluaran juga. Jadi bisa aja ngajuin ke dekanat masing-masing untuk membantu dana itu. Kalau misalnya dari kedokteran sendiri, kami dibantu dana ke Jakartanya. Gitu. Kalau dari aku gitu. Makasih. Oke, thank you Kak Silvi. Dari kakak-kakak lain mungkin ada yang ingin ditambahkan, apalagi tadi menarik ya, harus sampai ke Jakarta buat ngurus visanya gitu kan. Itu kan bisa dibilang, aduh ribet banget gitu kan. Tapi kalau misalnya dijalani terus juga ada yang biayain ya, apa salahnya gitu. Mungkin bisa ditambahin Kak Bang? Mau nambahin ya? Jadi salah satu juga yang dibayarin sama Dikti itu adalah
biaya isolasi mandiri. Kalau misalnya ketika kalian tiba di negara tujuan itu, kalian harus isolasi mandiri dulu. Apalagi sekarang Indonesia kan ya tau lah ya kasusnya sedang bagaimana. Kalau khususnya buat di negara aku di Inggris itu, Indonesia itu udah masuk yang namanya red list. Red list ini maksudnya semua orang yang berada di Indonesia dalam 21 hari terakhir, mau dia warga negara Indonesia atau warga negara asing yang kebetulan lagi jalan-jalan di Indonesia, itu semua nggak boleh masuk ke Inggris kecuali orang dengan paspor Inggris, iya kecuali orang dengan paspor Inggris. Nah itu kan membingungkan ya, kan gimana kita ini WNI loh dan tinggal di Indonesia, jadi kan gimana? Tapi itu prosesnya sedang dibantu sama Dikti dan juga Kedubes Inggris, jadi kemungkinan sih bisa masuk ke Inggrisnya, tapi orang-orang yang tadinya dari negara red list ini yang harusnya kami nggak boleh masuk, tapi karena bantuan dari Dikti itu kami bisa masuk, kami diharuskan untuk isolasi mandiri selama 10 hari, dan itu tuh harus di hotel pemerintah. Itu kan biayanya, ya kalau dirupiahkan mungkin bikin garuk-garuk kepala gitu kan. Tapi itu bakal dibiayain sama mereka, dan juga ada biaya PCR 2 kali, itu kami di hari kedua isolasi mandiri, sama hari ke-8 juga biaya makanan kami selama isolasi itu semua juga ditanggung sama mereka. Nah kebayang kalau misalnya kita harus bayar sendiri kan mahal banget gitu, tapi berkat program ini sih itu semua ditanggung, dan jadinya ya ribet tadi kayak kata Suci ya, emang ribet sih, agak ribet, cuma ketika dijalani dan juga dibantu secara finansial ya kenapa enggak gitu. Itu dari aku. Oke, thank you untuk tambahannya Kak Priscil. Nah, selanjutnya nih, untuk siapapun ya boleh jawab. Jadi pertanyaan selanjutnya ini adalah, pasti pemerintah itu kalau misalnya memberikan sesuatu atau beasiswa pasti nggak cuma-cuma dong, pasti ada juga output yang diinginkan oleh pemerintah dari kita yang mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja peran dan kontribusi selanjutnya yang akan diberikan setelah menerima beasiswa ini? Siapa aja boleh jawab? Mungkin dari aku, Silakan. Yang aku tangkep ya dari Dikti, kan kemarin juga ada yang sempat nanya kayak, kita boleh kerja nggak di sana, kita boleh tambah course gitu, jadi 5 course ya atau apa gitu kan. Nah dari Dikti tuh bilang semua itu nggak boleh, pokoknya cuman kuliah 4 course itu aja, terus sisa waktunya kalian pakai untuk networking gitu, buat jadi kalian bergaul gitu, kalian kayak enjoy aja deh pokoknya di sana, karena yang mereka mau dari kita itu tuh ya kita kayak memperkenalkan Indonesia ke negara luar lah gitu kan, memperkenalkan Dikti, terus juga kayak bikin hubungan yang baik gitu antara Indonesia dengan Amerika misalnya kalau dalam kasus aku, dan juga kayak bikin hubungan yang baik antara universitas home university, jadi kalau kita Universitas Riau, dan juga universitas luar negerinya. Gitu sih yang aku tangkap. Kalau dari Bait mungkin gimana? Kalau dari aku sendiri sih, dari aku baca-baca kan nggak dibilang kalau misalnya kayak LPDP, yang kita tahu LPDP kan kita bakal dibiayai beasiswa semua, nanti bakal harus kembali lagi dan harus mengabdi kepada negara istilahnya. Nah kalau untuk ISMA ini sendiri nggak dibilang sih kita harus mengapain atau secara detail kita harus mengapain untuk mengabdi kepada negara, enggak. Tapi di sini nanti di esai bakal ditanya apa yang akan kamu lakukan kepada ISMA dan juga kepada universitas setelah kamu kembali. Nah di situ kamu berusaha lah kayak ngejual potensi dirimu, ngejual dirimu sendiri kepada ISMA, kayak nanti kamu setelah balik kamu mau berkontribusi apa nih kepada ISMA, apakah kamu mau nge-mentor atau mau ngasih saran segala macam, atau untuk bagi universitas apa yang kamu mau berikan kepada universitas setelah kembali. Karena dari pernyataan Nadiem Makarim sendiri, tujuan kementerian membuat program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan mengekspos, membawa sistem pendidikan luar negeri yang sudah maju kepada Indonesia. Jadi istilahnya di sini mahasiswa ISMA ini dikirim ke luar negeri untuk membawa kualitas-kualitas yang baik daripada luar negeri kembali kepada Indonesia. Jadi
lebih kayak membawa pengalaman dan juga membawa pengetahuan yang didapatkan di luar negeri untuk diaplikasikan kepada Indonesia, gimana untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Jadi lebih ke bagaimana kamu bisa menjadi bisa menjadi berdampak bagi ISMA dan juga berdampak bagi pendidikan Indonesia setelah kembali nanti. Itu sih. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terus nanti juga kalau misalnya malu untuk bicara langsung, nanti biar Suci bacakan pertanyaannya. Atau nanti kalau mau bicara langsung sekarang bisa raise hand kan, ada kolom raise hand-nya di situ, silahkan raise hand. Nah, selanjutnya Suci juga mau ngingetin nih buat teman-teman, jadi kelas Inkubator Internasional ini ada 5 pertemuan. Pertemuan pertamanya dan pembukaannya itu hari ini. Kemudian yang kedua, besok hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021, kita akan membahas tentang TOEFL, di mana pematerinya ada Bang Bait dan Kak Silvi. 24 Juli hari Sabtu, itu tentang esai, nanti pematerinya ada Kak Frisil dan Kak Cahya. Pertemuan keempat, tanggal 25 Juli, hari Minggu berarti, kita akan membahas tentang CV, surat rekomendasi, sertifikat, transkrip nilai, dan lain-lain yang akan dibahas oleh Kak Silvi dan Kak Frisil. Dan pertemuan terakhir, yaitu tanggal 31 Juli 2021, kita akan ngebahas tentang wawancara dan persiapan keberangkatan yang akan diisi oleh Kak Haifa dan Kak Cahya. Jadi buat teman-teman beruntung banget nih, udah daftar di Inkubator Internasional, karena kita benar-benar akan mengupas tuntas boleh. Nah, tentang persiapan keberangkatan, pertanyaannya adalah kapan berangkatnya? Beda. Oh ya, kalau untuk waktu keberangkatan itu disesuaikan sama kalender akademik universitas tujuan masing-masing ya. Saya pribadi, karena Malaysia sekarang ini lagi ke menunggu keputusan dari ISMA. Tapi kalau untuk kakak-kakak yang di Uni Eropa, kayaknya dan mungkin insya Allah akan segera berangkat. Kalau kami sendiri masih terkendala di LOA-nya belum dapat dari universitas, karena universitas nggak menerima fisik students. Mereka menawarkan tidak sesuai dengan visi misi dari ISMA sendiri, di mana keputus. Kalau di Malaysia sendiri masih menunggu keputusan dari ISMA, gitu Kak Suci. Jadi belum pasti keberangkatannya kapan. Iya, oke. Semoga cepat dapat kepastian ya, biar bisa nanti datang langsung. Ya, amin, Kak. Karena benar kata Cahya tadi ya, agak kurang seru juga kan kalau misalnya kita nanti online, gimana kita mau networking sama orang gitu kan. Oke, mungkin di Amerika kayak Kak Haifa dan juga mungkin Kak Silvi, Bang Bait, gimana tentang keberangkatannya? Kira-kira sudah ada gambaran kah? Kalau misalnya Uni Eropa ya, di Irlandia, mungkin pada sebagian besar nggak tahu Irlandia, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya sejauh ini sih kami itu keberangkatannya itu tanggal dan tiket itu langsung. Kami bisa memprediksi kapan berangkat berdasarkan dari waktu mulai semesternya. Kalau kayak aku semesternya itu mulai 3 September. Berarti kami harus datang maksimal 14 hari sebelum tanggal 3, karena itu kan isolasi mandiri 14 hari. Isolasi mandiri. Isolasi wajib 14 hari, jadi kami prediksi berangkatnya itu sekitar pertengahan Agustus, tanggal 18, 19, atau 20. Cuman, untuk berangkatnya sendiri, kayak Cahya tadi aku juga kurang pasti, karena si Irlandianya itu nggak tutup border untuk masyarakat Indonesia.
Tapi tempat transitnya tutup border. Jadi kalau ke Irlandia atau di Istanbul dan Amsterdam atau Jerman. Jadi sekarang itu UAE, Arab, Dubai, Amsterdam. Jadi tapi itu bakal diperbaharui terus ya ke depannya. Kan masih temporer. Jadi sekarang sih berdoanya supaya tempat transitnya buka border. Tapi negara tujuannya buka, jadi kami naik apa dong? Nggak mungkin berenang kan ya. Tapi for now, kemungkinannya sih itu pertengahan Agustus. Kalau aku, alhamdulillahnya sejauh ini nggak ada kendala ya. Alhamdulillah banget, soalnya teman-teman ISMA lain itu banyak yang dapat kendala. Jadi aku Amerika yang nggak tutup, terus juga tempat transitnya masih banyak yang nggak tutup border. Jadi aku tuh kan tinggalnya di dorm ya, jadi kayak di asrama kampus gitu. Itu tuh move-in day-nya tanggal 23 Agustus. Jadi kata Dikti berangkatnya tanggal 22, jadi 23 nyampe sana langsung masuk ke dormnya. Karena di Amerika itu nggak pakai isolasi mandiri, kecuali kalau kamu belum vaksin itu harus isolasi. Tapi kalau udah vaksin nggak perlu. Oke, thank you buat Kak Haifa sama Kak Silvi. Oh iya, ini menarik banget tadi kan Kak Haifa bilang tentang tempat tinggalnya ya kan di dorm gitu. Nah, untuk tempat tinggalnya itu nanti kira-kira dicarikan juga, pastinya dicarikan juga kan ya. Itu nanti berarti kita pas datang ke sana dianterin sama orang diktinya atau gimana nih? Kalau dari Bait sendiri, nggak tahu ya apa di universitas lain seperti ini atau enggak, tapi dari Universitas Bait sendiri kami seperti kayak dikasih duit, setelah itu kami cari sendiri mau apartemen, mau hotel, segala macam, atau rumah. Jadi kami diberikan sebuah uang pegangan, jadi kami secara kelompok nanti pilih mau apartemennya apakah gabung atau kamar-kamar sendiri, terserah, pokoknya dikasih duit aja perlengkapan. Nah, nanti kita pilih katalog-katalognya, tentunya bakal dibantu juga oleh Universitas Pisanya. Tapi pada intinya kami milih sendiri. Jadi kayak nanti kami cari sendiri, abis itu kami bilang kalau universitasnya mau yang di mana, nanti bakal dibantu oleh pihak universitas. Untuk penjemputan mungkin akan dijemput oleh Universitas Pisanya, tapi kami belum ada pertemuan sama sekali, jadi masih ngambang. Tapi pada intinya kami milih sendiri. Nggak tahu kalau universitas lain gimana ya. Tapi kami ya bisa milih sendiri begitu. Aku boleh nambah jawaban ya. Jadi kalau misalnya orang diktinya sendiri, nanti kita berangkat itu nggak ikut. Jadi pure cuman mahasiswa yang berangkat, cuman berangkatnya berkelompok. Jadi tiap kelompok, tiap universitas itu juga ada ketuanya, kayak ketua kelasnya gitulah. Namanya representatif. Jadi nanti meskipun orang dikti nggak ikut, tapi representatifnya ikut bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak buahnya gitu. Karena kan rame ya. Kayak di universitas aku tuh 20 mahasiswa, di Universitas Prisil kalau nggak salah 40, bahkan ada yang sampai 80 gitu. Jadi berangkatnya barengan semuanya. Terus kalau misalnya universitas aku sendiri, puji Tuhannya Irlandia itu ramah-ramah-ramahnya, bahkan menurutku lebih ramah dari orang Indonesia sendiri. Jadi ya gini, nanti kalian tinggal di sini, nanti kalian gitu. Jadi kami sendiri yang dapat di Irlandia itu tinggalnya di asrama kampus. Jadi asramanya itu udah di dalam fasilitas kampus, udah full fasilitas, jadi kami cuma tinggal masuk. Tinggal masuk, bawa badan dan bawa barang. Sayangnya bawa barangnya, kopernya harus ngangkat sendiri karena naik tangga, nggak naik lift, sayangnya cuma itu. Tapi tapi sisanya asramanya cantik kok dan full fasilitas dan semoga nyaman ya. Kalau misalnya untuk transportasi sendiri, kalau kami sih bakal dijemput sama universitasnya. Jadi dari bandara itu kan isolasi mandiri dulu, isolasi mandiri lagi. Isolasi wajib di hotel kan 14 hari. Kalau aku lihat di Irlandia itu hotelnya itu sekitaran dari bandara, jadi kemungkinan nggak dijemput. Tapi setelah isolasi kami bakal dijemput dari
sama orang kampusnya, karena kebetulan kami kampusnya itu bukan di ibu kota negara, tapi 2 jam dari ibu kota. Jadi kayak Pekanbaru sama apa ya? Pekanbaru sama Duma ya, sampai kan sejam 2 jam gitu. Jadi kami nanti dijemput naik bus. Bangkinang. Ya boleh, oke Bangkinang. Kayak di Indonesia juga, nanti dijemput naik bus sampai ke sana gitu. Tapi terus transportasi di sananya, karena orang Eropa tuh sukanya jalan ya, biasanya nggak ada Grab, nggak ada Gojek gitu. Jadi mayoritas tuh bakal jalan. Kecuali ke tempat-tempat yang agak jauh biasanya ada bus kota, tapi mayoritas itu bakal jalan. Jadi kakinya harus kuat. Tapi ya sebagian besar kalau misalnya universitasnya punya fasilitas tempat tinggal di kampus, punya dorm, itu bakal di dorm kampus. Tapi kalau misalnya universitasnya nggak punya, baru kita cari sendiri. Gitu. Kalau aku sih nggak ada dijemput-jemput ya, karena UPenn itu banyak banget international student-nya, jadi mereka kayak kasih aja kayak kalau mau naik kereta ini gitu, keretanya ini gini, rutenya gini-gini gitu, apa mau naik ini, pokoknya mereka kasih instruksi yang jelas. Tapi kami nggak tahu ya bakal didampingin sama diktinya apa enggak, karena kan kami harus ngelapor juga ke kedubes Indonesia di sana pas kita udah nyampe sana gitu. Tapi karena kami berempat puluhan, jadi yang jelas bakal bareng-bareng. Karena kita naik pesawatnya juga ke sana tuh harus satu pesawat, harus bareng-bareng, pulangnya juga harus bareng-bareng satu pesawat. Jadi nggak ada yang ketinggalan gitu. Oke, thank you buat kakak-kakak dan abang, luar biasa sekali ya. Tapi intinya jangan khawatir deh, karena kan ini kan program dari pemerintah ya. Jadi jangan khawatir terabaikan atau apa ya namanya, atau terlantar di negeri orang gitu ya. Pasti di sana juga pasti banyak orang Indonesia, di sana juga pasti banyak international student yang bisa bantuin kita gitu. Oke, inget ini buat kawan-kawan yang mau bertanya, ada Foni, ada Virginie, ada Arni, Putri Rohani yang mau bertanya, boleh banget silahkan raise hand atau izin bicara, atau langsung open mic juga nggak apa-apa. Silahkan yang mau bertanya. Suci tuh udah ada satu pertanyaan di di chat. Oke, pertanyaan dari Said Sodik Mufadol. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, apakah mahasiswa di luar UNRI bisa ikut program ini? Boleh nih, siapa aja boleh jawab, silakan. Setahu Bait sih, Bait kan udah berkoneksi kepada banyak-banyak dan juga udah ngelihat berbagai universitas lain, dan ini terbuka bagi semua universitas di Indonesia tentunya di bawah Ristek Dikti pastinya. Jadi mau itu perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri bisa benar-benar open kepada semua universitas, tidak tertutup buat UNRI atau perguruan tinggi negeri saja. Pokoknya semua universitas bisa ikut asalkan kamu eligible aja, bisa aja untuk mengikuti program ini. Semuanya terbuka kok. Oke, thank you Bang Bait. Selanjutnya tadi ada raise hand dari Lady Asia. Yang pertama tadi Lady Asia ya. Setelah Lady ini boleh dari Kak Zafa. Oke, silakan Kak Lady. Halo Kak Lady. Ya, tadi Kak. Ya, silakan open mic dan open kameranya ya. Terima kasih sebelumnya Kak Suci dan pemateri yang sangat luar biasa. Pertanyaan saya ini Kak, boleh dong kasih motivasi kenapa kami harus ikut program ISMA ini? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga Kak Lady. Mungkin dari Kak Frisil mau menjawab? Iya, sorry tadi kurang kedengaran. Kenapa harus daftar, Pris? Halo. Oh, oke. Kalau dari aku kenapa harus daftar? Ya, yang pertama itu ini lebih ke arah menambah kekayaan pengalaman sih sebenarnya. Pertama itu kayak
kapan lagi sih dapat kesempatan ke negara orang, bisa belajar, bisa hidup hampir setengah tahun lah ya kalau 1 semester gitu kan. Kapan lagi gitu dibayarin, terus juga mau kemana aja kalian selagi kalian lulus di sana ya kalian bisa gitu. Dan kalian bisa ketemu dengan orang-orang dari negara lain. Itu kan kalau kita stay di Indonesia aja gimana sih? Ya mungkin bisa kayak ada apa sih? Kayak chat online gitu-gitu ya kan. Tapi kan nggak real gitu loh. Kalian nggak tahu gitu. Mungkin kalian dapat pengalaman dari orang-orang dari luar negerinya aja oke gitu. Tapi mengalami sendiri itu kan tentunya pasti berbeda gitu kan. Dan juga itu akan mengubah pandangan kalian terhadap dunia ini. Kayak apa ya? Intinya kayak semakin memperkaya pengetahuan kalian dan akan membuat kalian tuh makin tahu, oh dunia ini ternyata nggak seperti yang aku pikirin aja ya. Oh ternyata orang tuh bisa seperti ini. Oh budaya orang lain tuh seperti ini. Wah ternyata ada ya budaya yang seperti ini gitu. Dan banyak hal-hal lain yang mungkin belum pernah kalian pikirkan sebelumnya, yang akan kalian temukan di luar sana, atau juga hal-hal yang sebelumnya kalian pikir seperti A, ternyata ketika kalian di negara orang kalian, oh nggak kayak yang aku pikir ya gitu. Dan juga mungkin ini bagi yang udah pernah merantau pasti ngerasain kan tinggal di rumah bersama orang tua, pas pindah ke tempat kalian ngekos itu kayak itu aja udah ngerasa beda pastinya, kayak banyak kebiasaan yang harus diubah gitu kan. Apalagi kalian harus ke negara orang, itu kayak bahkan dari kayak pengurusan visa apa segala macam itu kan udah kayak pengalaman baru. Dan ketika kalian harus tinggal di sana dengan tidak bergantung sama siapa-siapa kecuali diri kalian lah ya gitu, itu kan juga akan membuat kalian menjadi seorang yang lebih mandiri dan juga ya apa ya, lebih ini aja sih, lebih banyak pengetahuan pribadi mengenai how to survive by yourself gitu juga. Jadi nggak cuma masalah budaya tapi juga ya tadi gimana survive, kemudian juga mengubah pola pikir kita dan membuka mengenai dunia ini gimana gitu. Serta juga ya kalau ini ya, kalau aku sendiri kan aku ngambil course di negara Inggris tuh yang sesuai sama jurusan aku suka tentang ilmu sains saraf gitu ya, tentang persarafan gitu, dan aku belajar itu di sana gitu. Jadi kapan lagi sih bisa belajar sesuatu yang kalian suka di suatu tempat yang keren gitulah ya, singkatnya gitu. Jadi dari aku sih kayak gitu, mengapa kalian harus ikut ISMA tahun depan. Mau nambahin dong. Jadi aku setuju banget sama Priscil, cuman kalau misalnya aku boleh menambahkan, jangan lupa kalau ilmu itu nggak gratis, ilmu itu mahal. Dan di ISMA sendiri, universitas ini kan untuk sekarang ya ada 59 universitas. 59 universitas partner itu tuh nggak dipilih random sama Dikti. Jadi itu 59 universitas yang masuk QS World Ranking 1 sampai 300. Jadi ada 59 yang ada di antara itu. Jadi kalian kalau misalnya lulus bakal dapat kesempatan untuk merasakan gimana sih rasanya kuliah di universitas prestis. Apa sih bedanya ilmu yang didapatkan di universitas prestis dibandingkan dengan UNRI? Karena ya UNRI nggak masuk ya, yang pasti nggak masuk QS World Ranking 300. Jadi di situ bakal dapat kesempatan, karena bahkan belum masuk aja langsung kerasa bedanya gimana belajar di UNRI sama belajar sana. Kalau kayak di universitasku sendiri, kalau misalnya di FK ya udah bakal masuk blok ini, masuk blok ini. Mau persiapan, ya udah persiapan. Tapi kalau misalnya di sana itu bahkan sebelum masuk, sebelum ngambil matkul yang dituju, itu tuh udah ada peraturannya. Bahan bacaan untuk mata kuliah ini tuh ini. Tujuan pembelajaran untuk mata kuliah ini. Jadi memang kita dituntut untuk belajar, dan sistem belajarnya beda. Mungkin kalau misalnya yang di FK udah ngerasain kalau kuliah itu nggak cuma kuliah, tapi ada tutorial, ada diskusi kelompok gitu. Tapi mungkin yang di fakultas saya mungkin enggak. Tapi kalau di sana
semuanya, nggak hanya anak FK tuh ada tutorial, ada FGD. Jadi nggak terus ujiannya itu nggak hanya ujian tertulis, tapi ada ujian continuous examination gitu. Jadi kita dinilai selama pembelajaran gitu. Jadi karena aku percaya anak-anak URC dan teman-teman yang tertarik dengan program URC ini adalah predator ilmu ya istilahnya, atau masih excited dengan ilmu, selagi ada kesempatan untuk belajar sebaik mungkin, gratis pula, ambil aja gitu. Salah satunya ya SMA kalau menurutku. Oke. Mau nambahin, boleh nggak? Ya. Ya, jadi mungkin ya betul kata mereka, kata Kak Silvi dan Kak Prisil, karena sebetulnya kan kalau misalnya udah kuliah di luar negeri, nggak harus ISMA kan, kayak nggak harus, kalian juga kalau ada duitnya bisa sendiri kan kuliah di luar negeri, tapi kayak kapan lagi kalian bisa kuliah di universitas top dunia gitu, kayak gimana kalian bisa dapat akses ke sana, kayak misalnya aku tuh UPenn itu tuh kayak berapa ya, ranking 17 apa, terus Ivy League, pokoknya di Amerika aja tuh kayak UI-nya sini, UI atau ITB sini lah gitu. Jadi kayak kalau kita daftar sendiri kan kayak agak susah ya masuknya. Nah, lewat ISMA ini lebih gampang gitu kita keterimanya di sana gitu kan. Terus juga nggak hanya akademik aja ya, karena aku juga dulu kebetulan pernah sekolah di luar negeri juga. Itu tuh benar-benar worth it sih menurut aku, walaupun kalian mikirnya kayak takut gitu, kayak takut sendiri gitu kan, takut sendiri di luar negeri gitu, kayak atau mungkin ribet gitu, daftarnya ribet, ngurus perginya aja ribet gitu kan, pas udah keterima pun ribet ngurus perginya, tapi itu tuh semuanya benar-benar worth it karena kayak kalian benar-benar bisa kebuka gitu loh wawasannya, kayak oh ternyata ini loh yang bisa kita lakukan gitu, kayak mereka aja bisa gitu sih menurut aku. Aku boleh nambahin? Boleh banget, silakan Pak Mike. Kalau aku ngelihatnya dari sisi profesionalitasnya, dari gimana dengan ISMA ini kan ISMA pada dasar sebuah beasiswa. Kedua, ISMA ini juga sebuah pertukaran pelajar. Jadi istilahnya jika kamu dapatkan ISMA, kamu mendapatkan highlight khusus di CV-mu. Jadi misal orang melihat CV-mu kayak, ini beasiswa pertukaran pelajar lagi. Habis itu dibawa ke luar negeri. Kan orang-orang di sini ngelihat kalau orang-orang dari luar negeri itu kayak, wah luar biasa banget gitu loh prestisnya. Jadi kalau di saat kamu mendapatkan ini dan juga garis bawahi gratis, kamu tinggal istilahnya bawa badan doang di situ, bawa badan sama koper. Siapa lah sih nggak mau istilahnya, kalau kamu mau keluar negeri aja, pertama kamu harus bayar IELTS atau tes bahasa Inggris, dan itu jutaan. Itu belum kemana-mana tuh. Kedua, kamu harus bikin paspor berapa ratus ribu. Yang ketiga, kamu harus bikin visa. Visa tuh kalau nggak ditanggung luar biasa mahal. Itu terutama di akomodasi dan juga di health insurance untuk kesehatannya. Jadi istilahnya kamu dikasih kesempatan tinggal duduk doang nih di salah satu bangku universitas luar negeri, kenapa enggak gitu? Why not? Jadi pertanyaannya bukan kenapa kamu harus, tapi kenapa kamu benar-benar harus mengikuti program ini. Dan juga ini nggak tahu ya, ini yang bikin aku lebih senang lagi, nggak tahu mungkin di benua lain atau di universitas lain gimana, tapi kami untuk Uni Eropa sendiri, dan juga yang kami juga udah ngomong kepada orang-orang di Bulgaria, di Cekoslovakia segala macam, itu kami ada satu permintaan request tambahan dari Om Kendrick namanya, itu yang mengurus Uni Eropa. Kami diminta untuk jalan-jalan di Eropa. Ayo. Jadi kami bukan diminta untuk belajar doang, tapi kami diminta untuk jalan-jalan. Kenapa? Karena untuk visa kami, visa Uni Eropa itu visa Schengen namanya. Jadi visa Schengen itu adalah visa yang bisa digunakan untuk seluruh negara-negara di Eropa. Jadi misalnya aku kan nge-apply itu visa Italia. Dengan visa tersebut aku bisa berjalan-jalan entah itu ke Swiss, entah itu ke Belanda, segala macam dengan menggunakan visa yang sama. Jadi istilahnya membayar satu visa dengan program ISMA ini kamu bisa mendatangi seluruh negara Eropa. Tentunya kamu harus lihat kocek dulu dan kocek sama waktu, dan juga kamu jangan lupa tujuan kamu di sana belajar. Dan juga yang satu yang lebih aku bikin wow, kami diminta benar-benar fokus untuk belajar di universitas luar dan nggak perlu sama sekali ngikutin pembelajaran di universitas awal. Jadi kayak kami diminta untuk fokus belajar di luar negeri dan nggak usah ikutin kelas yang ada di Undri. Saking mereka benar-benar maunya untuk kami dan untuk teman-teman juga yang akan mendapatkan ISMA untuk mengalami
secara full apa saja pendidikan dan gimana. Kalian pokoknya kalau ada kesempatan ini ikut deh. Karena kami juga jujur pada awalnya kayak pesimis sih. Apakah bisa tembus atau enggak. Tapi dicoba aja dulu. Oke, luar biasa. Thank you Bang Bait. Kalau karena itu ya, karena Suci udah bukan angkatan yang bisa untuk apply lagi nih. Jadi buat teman-teman angkatan 2019-2020 yang tahun depan masih bisa untuk apply beasiswa ini, jangan lupa dipersiapkan dari sekarang. Mungkin bisa juga tanya-tanya ke 5 pemateri ini dan juga ikuti pertemuannya full biar semoga benar-benar bisa lulus di program ISMA ini. Nah, ini juga udah banyak nih teman-teman di room chat yang udah raise hand. Ada dari Java Sylvia Harmayeni. Silahkan kepada Java, boleh on cam dan on mic-nya. Baik, terima kasih kepada Kak Suci sebelumnya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Java Sylvia Hermayeni dari Fakultas Kedokteran. Izin bertanya nih kakak dan abang semua, kalau boleh tahu nih kakak dan abang semua nih mengambil jurusan apa ya di sana? Terus dari yang Java tahu nih dari poster yang di-share oleh ISMA di Instagram, itu salah satu program objektif mereka itu adalah gain interest in multidisciplinary course, yang berarti kita bebas untuk mengambil jurusan yang tidak terkait dengan jurusan kita di UNRI gitu. Nah, jadi kalau saran dari kakak dan abang nih, gimana ya bagusnya? Apakah kita di sana mengambil jurusan yang sama dengan kita di sini, atau jurusan yang berbeda dengan kita untuk improve ilmu-ilmu baru dari sana gitu Kak. Terus pertanyaan yang kedua, nah tadi kan itu kita kuliah di sana selama 1 tahun ya kalau nggak salah, dan dari info yang saya tahu dari ISMA ini sendiri, kalau tidak salah universitas harus mengakui kredit pembelajaran selama di sana. Nah jadi pertanyaannya, apakah setelah kita lulus dari sana kita tidak perlu mengulang, apakah kita perlu mengulang 1 tahun lagi di UNRI? Karena kalau misalnya di FK, dari yang saya tahu, kalau misalnya kita nge-skip 1 tahun, dan tentu itu kan ada pelajaran mungkin seperti skills lab, yang tertinggal, yang mungkin tidak akan kita dapatkan di luar negeri. Jadi mungkin akan berpengaruh ke lulusan kita nanti di akhir. Nah, itu gimana ya Kak caranya? Apakah kita nanti akan mengulang atau tidak? Mungkin itu aja Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Java. Boleh langsung jawab nih, terutama dari kakak-kakak yang dari kedokteran. Boleh Kak Sylvie, Kak Frisil, atau Kak Haifa? Mungkin aku aja yang jawab ya, karena kalau Kak Sylvie sama Kak Frisil tuh kebetulan udah selesai semua bloknya, tinggal aku. Aku tuh masih 3 semester lagi ya, jadi masih banyak. Nah, itu, bentar, pertanyaan pertama, apa tadi? Jurusan. Tentang jurusannya. Oke. Jadi kalau pertanyaan pertama, kalau di universitas aku, University of Pennsylvania, itu nggak pakai jurusannya. Nggak tahu universitas lain kayak gitu juga sih. Kita nggak pakai jurusan, jadi nggak kayak di sini kayak kita dibagi jadi fakultas, dibagi jadi jurusan, terus kayak mata kuliahnya ini gitu. Kalau kita tuh jadi terserah mau ngambil course yang mana aja. Jadi course tuh mata kuliah, jadi terserah kita kayak mata kuliahnya tuh pokoknya ini listnya, terserah kamu mau ngambil yang mana. Kalau kita kan yang dibiayain sama DIPTI 4 course ya, dan itu full time student itu 4 course, 4 mata kuliah untuk 1 semester. Jadi tapi karena aku masuknya program International Guest Student di sana, yang termasuk ke College of Liberal and Professional Studies. Jadi kita tuh harus ngambil dua course dari College of Liberal and Professional Studies itu, sama 2-nya bebas, mau dari college yang mana aja gitu. Nah, terus itu untuk pertanyaan kedua, itu kan emang dari DIPTI itu harus transfer kredit 20 SKS kan. Cuman pada kenyataannya, kalau dalam kasus aku, karena kedokteran ini agak susah gitu kan, kalau misalnya kayak diganti sama yang lain juga tuh takutnya nanti kayak kompetensinya gitu, kayak dalam
pengetahuan kita tuh jadi nggak tahu gitu nanti penyakit ini apa gitu kan karena beda kan kayak penyakit di Indonesia sama penyakit di sana. Terus juga di sana tuh karena medical student itu setelah S1 gitu. Jadi kalau S1 ini masih pre-medical gitu. Jadi cuman dasar-dasar kayak fisiologis gitu. Terus kayak apa ya, pokoknya tuh nggak yang terlalu mendalam kayak FK, S1 FK di sini gitu. Jadi kalau dari saran Kak Prodi aku ngambil mata kuliah yang deket-deket pre-medical juga gitu. Tapi aku tetap ngambil apa ya, tetap ikut kalau bisa ikut kuliah yang di sini, tapi nggak dihitung absensinya gitu loh. Kayak ikut aja untuk sebagai nambah pengetahuan aku aja gitu, tapi tetap nanti nilainya pakai nilai yang aku dapat di sana gitu sih. Menjawab nggak Java? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Menjawab Kak, tapi kalau boleh tahu Kak, berarti tadi Kakak ambil jurusannya yang relate sama FK ya di sana, sama sekali nggak ada yang, jurusan saya course, benar-benar relate sama kedokteran ya, nggak ada yang dari luar gitu. Kan boleh pilih 4 gitu. Iya, kalau aku yang relate, tapi yang relate pun nggak terlalu deket gitu, karena emang adanya itu gitu, nggak ada yang terlalu deket sama FK gitu. Jadi ya gitu sih, karena harus transfer kredit itu kan gitu. Sebetulnya kalau mau ngambil yang lain nggak apa-apa, cuman jadinya nilainya nggak bisa ditransfer, jadinya harus ngulang gitu. Oke, gimana Zafa? Ada tanggapan lagi? Dari Zafa gimana? Ada mau ditanggapi lagi? Udah Kak, udah terjawab kok pertanyaannya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Thank you juga sudah bertanya. Selanjutnya ada dari Devitra Aryani Putri. Halo Devitra, silahkan. Halo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Suci selaku moderator dan juga Bang dan Kakak selaku pemateri yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Devitra Aryani Putri dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020. Saya ingin bertanya, apa saja sih Kak yang perlu dipersiapkan sebelum daftar IISMA itu, kayak harus jago bahasa asing atau file-file dan berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar IISMA itu. Lalu untuk Undri sendiri, kuotanya berapa gitu Kak untuk bisa ikutan IISMA ini? Terima kasih. Oke, thank you Devitra. Mungkin dari Bang Bait atau Kak Cahya mau menjawab, silahkan. Boleh aku bantu jawab kayaknya ya? Bentar. Oke, kalau untuk syarat-syaratnya lumayan nggak banyak. Paling pertama yang udah disebut dari tadi itu sertifikat kemampuan bahasa Inggris, kemudian surat rekomendasi dari universitas, nanti itu bakal dibantuin sama kantor urusan internasional, terus juga transkrip nilai. Udah itu aja sih syaratnya, cuma 3 itu aja. Terus nanti kan kita buat akun, di akun itu paling perlu CV, akun kampus mereka itu dia perlu CV sama mungkin yang pernah ikut organisasi bisa melampirkan sertifikat-sertifikat yang pernah didapat gitu. Terus kalau untuk apa lagi ya tadi pertanyaannya ya? Syarat dan apa lagi ya? Satu lagi ya Kak. Kuota Kak. Oh iya, kuota. Kalau untuk kuota setahu saya nggak ada, per universitas itu nggak ada kuotanya. Kayak contoh mungkin Undri memang cuma 5 yang lulus. Tapi kalau di universitas-universitas lain itu banyak mereka yang lulus. Jadi kayaknya memang nggak ada kuota, dan dari awal pendaftaran juga kita nggak ada dibatasin kuotanya. Kebetulan dari Undri kemarin agak sepi peminatnya, jadi ya itu mungkin karena itu juga sedikit yang lulus. Gitu sih. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk kan tadi bisa melampirkan sertifikat gitu kan Kak. Untuk sertifikat itu dari tahun berapa gitu Kak berlakunya? Misalkan sertifikat yang dari tahun 2018 masih bisa digunakan untuk mendaftar IISMA ini gitu Kak. Kemarin waktu buat akunnya itu
nggak ada keterangan gitu sih, tapi biasanya aja kita pakai yang 3 tahun terakhir aja gitu, yang masih valid gitu. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin aku mau nambahin. Boleh? Itu siapa tadi? Ya udah aku duluan deh. Aku mau nambahin untuk Devitra. Untuk kuota ya tadi. Jadi sebenarnya itu kuotanya itu bukan kuota dari UNIF, tapi kuota nasional. Jadi kuota nasional untuk tahun ini 1.000. Untuk tahun depan dicanangkan 2.000. Jadi yang menentukan dari UNIF berapa itu nggak ada. Jadi siapa yang mampu, siapa yang siapa yang memenuhi kriterianya Dikti itu yang terpilih gitu. Jadi kayak kemarin kami yang daftar tuh 3.000, yang terpilih 1.000. Tapi memang jadinya tiap UNIF beda-beda yang terpilih dan kuotanya jomplang. Misalkan kayak UGM, UB, ITB itu yang terpilih dari satu UNIF itu bisa 60-80 orang. Tapi jangan jangan rendah diri dulu dan jangan langsung iri sama anak-anak universitas besar. Karena mereka memang dari sananya yang daftar juga banyak, mahasiswanya juga banyak. Mungkin kita kalau kemarin yang daftar 2-3, mungkin mereka yang daftar 200-300 orang, yang terpilih 80 gitu. Dan jadi jangan takut sama anak univ lain. Dan sejujurnya ya, selama pendaftaran ISMA itu, kamu tuh kayak bersaing sama diri sendiri loh. Karena kayak meskipun pesertanya itu 3.000, tapi kamu nggak tahu yang 2.999 lain itu emang gimana sih CV-nya, jawaban essay mereka gimana sih, kemarin mereka jawab interview gimana sih, kita nggak tahu, sama sekali kita nggak tahu. Jadi kita cuman bersaing sama diri sendiri. Jadi selama kamu masih bisa fokus dan mengembangkan diri, kan masih ada persiapan ya, untuk 1 tahun lagi pasti bisa kok. Silakan Prisil, sorry. Nggak apa-apa. Aku tadi juga mau nambahin persis sama sih dengan yang dibilang Silvi. Kalau masalah kuota emang per nasional gitu. Tahun ini 1.000, katanya kemungkinan tahun depan bertambah 2.000 gitu untuk seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau benar-benar 2.000 maka kemungkinan kalian lulus itu justru semakin besar gitu kan. Tapi juga perlu diingat bahwa beritanya kan semakin tersebar nih gitu ke seluruh universitas di Indonesia. Kayak tahun ini, misalnya kita di Undri kan nggak gitu banyak yang tahu kan. Nah, sekarang kita udah banyak yang tahu, di universitas lain juga seperti itu gitu. Jadi, kalian dibilang jangan takut, iya jangan takut, tapi jangan jadi jumawa juga, jangan jadi kayak, oh ya 2.000 gitu kan, bisa lah saya gitu. Enggak gitu juga gitu. Karena ya, kayak tadi dibilang Silvi, di universitas-universitas yang besar tuh tahun ini aja udah 60. Sebenarnya UI apa UGM ya itu 119 loh satu universitas. Itu udah 1/10 kuota mereka ambil semua gitu. Jadi itu kan ngeri juga gitu. Jadi itu tapi bukan jadi maksud aku bukan untuk nakutin kalian, tapi buat kalian jadi lebih bersemangat untuk menyiapkan diri. Kalian punya 1 tahun nih untuk nyiapin diri kalian, gimana kalian bisa bersaing dengan teman-teman dari universitas besar yang juga semakin mendengar tentang berita ISMA ini gitu. Jadi itu sih masalah kuota, nggak usah takut per universitas berapa gitu, karena per nasional kok. Tergantung diri kalian aja gitu. Oke, thank you buat Kak Frisil dan Kak Silvi. Bener banget ya. Berarti kalau bisa dibilang, ya udah jangan minder. Next years nggak cuma 5 orang aja kayak tahun sekarang gitu. Bisa jadi kayak universitas lain, 60 bahkan sampai 100 lebih gitu yang bisa berangkat dari Universitas Riau ini. Jadi buat teman-teman, seperti yang dibilang Kak Frisil tadi, punya waktu 1 tahun untuk mempersiapkannya. Nah, tadi kan ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung ke bisa dibilang persyaratan-persyaratan. Nah, Suci mau ngingetin lagi, buat teman-teman yang daftar kelas inkubator internasional ini, kita ada 5 pertemuan. Pertemuan pertamanya itu hari ini, pembukaan dan penjelasan ISMA secara general. Kemudian pertemuan kedua besok
kita akan bahas tentang TOEFL sama Kak Bait dan Kak Silvi. Kemudian ada pertemuan ketiga, kita akan bahas esai, itu tanggal 24 Juli hari Sabtu. Pertemuan keempat, tanggal 25 hari Minggu, kita bakal ngebahas CV, surat rekomendasi, sertifikat, transkrip nilai, semuanya, dan lain-lain. Dan pertemuan terakhir, kita akan ngebahas tentang wawancara dan persiapan keberangkatan. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, hari ini mungkin memang tidak terkupas semuanya, karena memang tidak hari ini kita mengupasnya, kita akan mengupasnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, tadi di kolom komentar atau di room chat ada yang raise hand, Monica Oktriani. Halo Monica. Halo Kak. Halo, sehat Monica hari ini? Puji Tuhan sehat Kak. Luar biasa, silahkan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Langsung saja pertanyaan saya, apakah saat mendaftar program ini harus mendapat rekomendasi dari pihak kampus? Misalnya seperti yang dijelaskan di awal tadi, yaitu ada yang dihubungi melalui bupati, ataupun gubernur mahasiswa, atau info-info grup mahasiswa berprestasi, dan lain-lain. Nah, jadi tidak ada sosialisasi secara keseluruhan untuk mahasiswa UNRI untuk tahun ini. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, buat kakak-kakak dan abang yang mau menjawab, silahkan. Mungkin aku nggak tahu ya kalau di fakultas lain atau kayak di Unri Panam sana, tapi sebetulnya kemarin juga banyak yang udah mau daftar yang nggak ada dihubungin sama Gukma gitu, atau dihubungin sama Wat, itu nggak ada, kayak ya udah daftar aja gitu. Jadi kayak paling sih nanti kalian kan daftar, terus kalian kayak nanti dibikinin grupnya gitu sama international office kita untuk kayak ya untuk koordinasi, untuk persiapan gitu-gitu. Terus nanti bakal dikasih, kan ada nanti kan surat rekomendasi untuk daftarnya, itu nanti bakal dibikinin dari orang-orang yang daftar, yang ada di grup itu gitu. Ya jadi gitu sih, jadi nggak perlu harus ini ya, kayak harus dihubungin sama siapa dulu gitu. Kayak kalau kalian udah lihat posternya terus kayak kalian lihat, ya udah paling lapor ke ini sih, ke international office kalau Bu saya mau daftar gitu, jadi biar bisa dibantu gitu. Aku mau nambahin, ini untuk ISMA terbuka untuk umum ya. Cuman untuk tahun ini sendiri karena program pertama, jadi agak buru-buru gitu ya. Waktu pendaftarannya juga pendek. Tapi untuk teman-teman yang mau daftar tahun depan, nggak apa-apa, nggak usah nunggu surat edaran itu. Follow aja itu Instagram Kampus Merdeka, nanti mereka kan akan share kapan mulainya pendaftaran, kapan apa-apa persyaratannya dan sebagainya. Nanti kalau misalkan ternyata tahun depan ada pakai sistem surat rekomendasi juga, itu kan surat rekomendasi itu kan cuma berdasarkan itu ya, berdasarkan TOEFL prediction test. Jadi bisa jadi English proficiency kalian itu di atas itu, di atas nilai EPT kalian. Jadi kalau misalnya yakin, bisa daftar aja ke Unri, nanti bakal dibuat juga kok surat rekomendasinya, meskipun kalian nggak masuk ke dalam list itu. Tapi ya tentu aja harus tes bahasa Inggris juga kan, karena kan ada persyaratannya. Gitu. Tapi selama persyaratan kalian memenuhi, daftar aja. Nanti berarti, tapi nanti ya minta surat rekomendasinya. Iya, kami juga sendiri sih kemarin minta surat rekomendasinya, tapi nanti surat rekomendasi itu tetap akan diberi kok, selagi kalian mumpuni. Gitu. Oke, thank you buat kakak-kakak yang udah jawab. Dari Monica, gimana, Dek? Ada tanggapan? Cukup jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, luar biasa sekali. Ada lagi buat teman-teman yang mau bertanya? Masih boleh banget nih, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk kelas pertama kita.
Nah, oke, sepertinya untuk penjelasan ISMA secara keseluruhan mungkin udah jelas banget ya. Jadi buat teman-teman stay di grup kita, jangan ada yang keluar dulu. Terus juga ini boleh di-follow akun IG-nya kampusmerdeka.ri, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, dan juga boleh banget buat follow Instagram-nya UR Cendekia ya kawan-kawan. Selanjutnya, mungkin karena tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin ada sedikit closing statement dari para kakak. Oke, ada pertanyaan. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya, Kak, Bang. Pertanyaannya dari saudari kita, Gina Ismadia. Izin bertanya, sebenarnya apa yang menjadi pembeda antara ISMA sama beasiswa student exchange lainnya? Boleh dijawab? Silakan. Mungkin kalau dibilang ISMA ini student exchange, bukan exchange ya, karena di mana-mana kalau pertukaran pelajar ada yang namanya pertukaran gitu. Universitas luar datang ke kampus kita bawa ke luar negeri. Sementara di ISMA ini sendiri lebih ke mobilitas istilah. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa itu dikirim ke luar negeri untuk belajar di sana. Sementara kalau dibilang pertukaran pelajar, nggak ada pertukaran sama sekali sih kalau dibilang pertukaran pelajar. Jadi mungkin itu aja perbedaannya. Dan juga mungkin kalau dibilang perbedaan, yang satu di sini benar-benar fully funded dan juga merupakan program pemerintah. Jadi merupakan program yang benar-benar prestis, sangat prestige, dan juga merupakan program pemerintah, bukan program swasta atau lainnya. Itu aja sih mungkin pembedanya. Dan juga nggak ada pengabdian. Istilahnya pengabdiannya tidak ketat, cuman lebih kayak pengabdian pribadi begitu sendiri. Kalau mungkin student exchange atau LPDP lainnya kan ada pengabdian, kalau ini nggak ada secara detail sama sekali gitu. Kalau aku apa yang beda ISMA sama beasiswa student exchange yang lain, sebetulnya yang paling membedakan karena dia dari DIKTI ya, dari pemerintah gitu, jadi official, jadi kayak semuanya tuh lebih jelas gitu, lebih resmi gitu kan. Terus kayak kalau misalnya kayak tadi kan contohnya Kaprisil gitu kan, dia kayak UK nggak buka buat Indonesia, tapi karena dari DIKTI audiensi gitu ke UK-nya jadi dibuka, jadi kayak lebih mungkin lebih memudahkan gitu. Kalau swasta kan nggak mungkin begitu kan. Terus juga ISMA ini kita tuh kalau student exchange lain kan biasanya universitasnya itu kita pilih tuh kayak nggak dipilih dulu kan dari mereka. Terus juga kan beberapa beasiswa lain tuh kayak kita yang harus apply dulu ke universitasnya. Kalau kita udah diterima, baru nanti mereka kasih dana untuk kita kuliah di sana. Kalau ini enggak. Jadi kalau kita udah keterima ISMA itu kita udah pasti keterima di universitas luar negerinya, atau mungkin direlokasi ke universitas lain yang nggak kita pilih sana. Kemarin ada juga beberapa yang udah milih universitas ini, tapi karena universitas luar negerinya penuh, direlokasi ke universitas yang lain gitu. Nah, jadi ya gitu sih, sebetulnya menurut aku ya lebih enak sih ISMA ini, karena juga persyaratannya nggak terlalu banyak, dan juga ya tadi kata Baik juga kalau program lain kan kayak misalnya IPK-nya di sana harus segini gitu misalnya, atau gimana lah gitu, pokoknya harus ada outcome yang kayak begini gitu. Kalau ISMA tuh nggak terlalu gitu sih, lebih ke kayak have fun aja gitu sebetulnya. Terus juga aku mau bilang ya, yang di komen ini pertukaran mahasiswa merdeka itu bukan ISMA ya, itu beda lagi programnya. Itu pertukaran mahasiswa dalam negeri, bukan luar negeri. Dari kampus Merdeka juga, tapi beda program. Ya, begitu. Oh ya, aku mau nambahin sedikit dari yang dibilang Haifa tadi, biar teman-teman juga kan ini kan ada program ISMA ya untuk pertukaran untuk ke luar negeri gitu ya. Tapi untuk tahun ini dari Kemdikbud sendiri nggak cuma buat ISMA, kalau nggak salah ada sekali 4 program yang dibuat buat mahasiswa se-Indonesia itu bisa ngerasain programnya Dikti. Itu yang pertama ada ISMA, kemudian ada ini yang pertukaran kampus Merdeka. Jadi itu dalam negeri kampus Indonesia ke kampus Indonesia gitu. Terus yang ketiga ada pokoknya dia tentang magang gitu sih. Jadi Kemdikbud kerjasama dengan banyak perusahaan
di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk memudahkan kita magang di perusahaan mereka. Terus yang keempat ada program kampus mengajar. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya passion untuk mengajar bisa coba ikut gitu. Jadi ini mana tahu ya, kalian mungkin di sini kan bermacam-macam ya. Ada yang mungkin memang pengen yang ke luar negeri, kemudian ada juga yang pengennya ngerasain kalau misalnya kampus di Bali misalnya atau di Jawa itu gimana gitu. Itu bisa juga coba cari tahu. Yang pengen magang bisa juga, yang pengen ngajar bisa juga. Jadi bisa sih dikepoin tadi idenya itu buat kalian lebih tahu program-program untuk tahun ini apa aja. Kemungkinan tahun depan ada juga yang baru, nggak tahu. Jadi ya sih, silakan di-follow aja IG-nya. Oke, thank you buat kakak dan abang yang sudah menjawab. Ya betul sekali seperti yang dibilang Kak Frisil tadi, ada beberapa kegiatan-kegiatan atau program yang dibuka oleh Kemdikbud. Kalau teman-teman bisa buka di webnya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Di situ juga ada program, di situ ada list-list program apa yang sedang berjalan dan program apa yang akan dibuka. Bisa yang sekarang sedang dibuka itu, kalau bisa teman-teman cek, ada program magang dan studi independen. Oke, thank you. Seperti yang Suci bilang tadi, itu adalah sesi pertanyaan yang terakhir. Suci mau ngingetin kalau misalnya kita masih ada kelas yang selanjutnya besok yang akan membahas tentang TOEFL. Kita mulai sekitar pukul 13 karena mungkin masih sholat ya, pukul 13 baru siap sholat atau lagi makan siang, kita kemungkinan akan memulai kelasnya sekitar pukul 13.30 atau 13.15 ya kawan-kawan. Jangan lupa besok hadir, kita akan ngebahas tentang TOEFL ini. Karena saya yakin dari teman-teman ada yang, aduh bahasa Inggris tuh gimana nih, aduh nilai TOEFL-ku aja di Unri ini belum lulus gitu kan. Nah, kita bahas tuntas besok di situ, bukan cuma TOEFL, ada IELTS, ada Duolingo. Oke, itu terakhir dari Suci. Suci minta maaf untuk segala kesalahan yang mungkin sudah Suci lakukan, atau pasti banyak kesalahan yang sudah Suci lakukan. Terakhir, jangan lupa besok datang lagi. Sampai jumpa besok. Suci akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum terakhir, sebelum teman-teman live, kita dokumentasi dulu ya. Kita foto bersama, jadi buat yang on cam dulu, tunjukkan pesonanya. Full screen. Oke, sudah banyak yang on cam. Kita ada 3 slide. Ih, ramai sekali ya. Kelas pertama kita ada 50-an lebih. Tadi di awal ada 70-an lebih. Kalau misalnya yang 50-an ini, berarti 40-an lah ya. 40-an ini benar-benar mengikuti sampai kelas kelima, terus bisa lulus, luar biasa sekali. Kita sudah kayak universitas-universitas yang luar biasa. Oke, kita ke slide pertama dulu. Tahan senyumnya ya kawan-kawan. Oke, Suci hitung. 1, 2, 3. Oke. Next slide. Jangan lupa tunjukkan pesonanya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Masih ada yang on cam di sini. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak buat teman-teman dan juga pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa, yang tentunya semoga dilancarkan untuk program-program ke depannya, 1 semester di luar negeri gitu kan. Dan teman-teman juga semoga bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Terima kasih. Suci akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.